wah kok harganya udah mulai naik nih, beli sekarang jangan ya kok. Ya udah beli sekarang deh. Waduh, kok malah turun harganya. Waduh, kok ini saya jual atau saya hold aja nih. Waduh kok. Waduh. Nah, kalau kamu masih seperti itu, gua akan kasih tips dan trik supaya teman-teman bisa tahu di manakah harga beli yang tepat dan juga enggak FOMO ketika harga udah mulai naik. Jadi tonton video ini sampai habis supaya kamu enggak ketinggalan. Oke, welcome back to my channel teman-teman. Jadi kali ini gue akan sharing-sharing ke kalian gimana caranya kita tahu di manakah harga yang tepat untuk beli. Misalnya ketika kita tahu harganya sekarang lagi naik dan kita nggak takut FOMO ya, kita nggak takut ketinggalan, malah kita akan mencari entry yang tepat untuk melakukan pembelian supaya kita nggak ketinggalan ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini kami akan membagikan cara trading yang paling simple di marketku secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir, dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Nah, sekarang kita langsung aja menuju ke grafik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa lihat ini adalah grafik emas ya. Kalau kita lihat sekarang grafik emas ini sedang naik-naiknya. Nah, pertanyaannya kapan kita harus membeli ketika misalnya harga emas itu sedang naik-naiknya? Nah, waktu yang tepat untuk membeli adalah ketika terjadi koreksi. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Kalian kalau kita lihat di sini harga emas itu dia tidak selalu naik terus-terusan ya, tetapi dia akan ada penurunan sedikit lalu dia akan lanjut naik ke atas ya teman-teman. Nah, seperti ini tuh. Kalau teman-teman lihat, naik, turun, naik lagi ya ke sini nih. Nih lanjut lagi tuh. Naik, ketika naik dia turun dulu sedikit lalu lanjut lagi naik. Nah, pertanyaannya di manakah harga yang tepat untuk membelinya? Tentunya kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita pakai logika, kita tahu ya harga yang tepat untuk membelinya jelas ada di sini ya, di swing low-nya. Swing low itu adalah pantulan atau ketika harga itu sudah ke bawah lalu naik ke atas ya. Bayangkan kalau misalnya teman-teman bisa beli di panah warna merah ini, di titik-titik yang saya tunjukkan di swing low-nya, dan teman-teman bisa melakukan take profit di swing high-nya ya di sini nih. Nah, ini kan pasti cuannya gede banget ya teman-teman. Nah, itu kan ya, ini adalah yang kita harapkan. Jadi ketika harganya lagi naik banget, teman-teman gak usah panik, teman-teman tinggal tunggu koreksi aja supaya teman-teman bisa mendapatkan harga entry yang terbaik. Jangan sampai ketika harganya udah tinggi di sini, teman-teman baru beli ya. Nanti di sini malah nyangkut nih teman-teman. Banyak kan kasusnya yang ketika kita baru melakukan pembelian di sini di swing high-nya karena takut atau FOMO atau takut ketinggalan. Nah, lalu setelah itu harganya turun dan kita panik, malah kita close di bawah. Jadi kita malah beli mahal, jual murah, beli mahal, jual murah, beli mahal, jual murah. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh para traders yang masih belum bisa menjaga psikologisnya ya. Jadi ketakutan terus. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa melakukan pembelian tepat ada di bawah sini di swing low-nya dan melakukan take profit di swing high-nya ya, teman-teman. Nah, langkahnya adalah yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi di manakah swing high dan swing low-nya tentunya. Misalnya seperti ini nih teman-teman. Ini swing low-nya, ini swing high-nya, lalu ini swing low-nya kan teman-teman. Nah, lalu ini ada swing high lagi ya teman-teman. Nah, ketika kita melihat area swing high ini dan dia akan melakukan koreksi ke bawah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, si grafiknya itu sudah mulai mengalami koreksi ya. Kalau kita majukan langkah demi langkah, 1, 2. Nah, ketika teman-teman melihat hal seperti ini dan ketika harganya naik, teman-teman harus tunggu koreksi dulu. Nah, seperti ini. Ketika ada penurunan, teman-teman tunggu. Nah, pertanyaannya, koreksinya sampai harga berapa kok? Di manakah kita harus membelinya? Nah, untuk membelinya kita bisa memakai Fibonacci retracement. Di mana Fibonacci retracement ini
bisa menunjukkan di manakah harga koreksi terbaik untuk melakukan pembelian. Nah, kita tinggal tarik aja dari bawah ke atas. Ini kan grafiknya lagi naik ya. Tarik dari kiri ke kanan ke sini nih, teman-teman ya. Nanti kita tinggal panjangin aja biar lebih kelihatan grafiknya. Nah, setelah itu, harapannya dengan menggunakan Fibonacci ini, teman-teman akan tahu di manakah area si grafik ini akan memantul ke atas. Karena kan kita tahu ya, trennya itu sedang naik. Nah, kalau dari sini kelihatan dia akan memantul. Nah, kalau berdasarkan Fibonacci, teman-teman bisa memprediksi pantulannya itu ada di area golden ratio Fibonacci di sini ya, teman-teman. Antara 0,5 sampai 0,7. Jadi di sini adalah area buy zone-nya, teman-teman. Gitu. Yang pasti kita harus tunggu koreksi dulu ya, jangan sampai kita malah beli di atas dan juga akhirnya malah kena rugi gitu. Masa beli di harga mahal, jual di harga rendah ya? Kita kan harus dibalik. Beli di harga murah, jualnya di harga tinggi. Nah, harapannya di buy zone ini ketika kita melakukan pembelian, kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah itu kita lihat apakah benar dia memantul di daerah buy zone atau tidak ya. Kita coba majukan. Ketika dia menyentuh area Fibonacci ini, golden ratio-nya antara 0,5 sampai 0,6, anehnya grafik itu berhenti nih, teman-teman tuh. Dan dia seperti akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kita lihat dulu ke bawah. Nah, lanjut lagi. Nah, lihat di sini dia tiba-tiba berhenti ya di area golden ratio ini di daerah buy zone. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian ya, teman-teman. Nah, lalu kita lihat lagi tuh. Ternyata harganya memang naik sampai tinggi sekali ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, di manakah kita melakukan take profit? Untuk melakukan take profit sebenarnya yang paling simpel itu bisa kita lakukan take profit di sini ya, teman-teman nih. Di area resistance sebelumnya yang tadi di sini ya. Ini adalah take profit 1, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ambil kecil-kecil. Ya, kalau misalnya teman-teman lebih ambisius lagi, kita bisa prediksi kenaikannya dengan menggunakan Fibonacci retracement yang dibalik. Kita tinggal tarik aja pakai Fibonacci yang sama, cuman dari atas ke bawah ya. Sama dari kiri ke kanan, cuman yang ini dari atas ke bawah ya, ke sini. Oke. Kita ambil panjang koreksinya, lalu kita bisa prediksi di manakah target take profit berikutnya. Target take profit berikutnya adalah di area 1,6, teman-teman. Nah, di sini. Ini adalah TP2-nya, teman-teman. Biasanya ini yang saya pakai ketika trading gitu. Nah, kalau untuk TP3-nya biasanya saya pakai di antara 2,6 sampai 1,6 ya. Bisa jadi di antara tengah-tengah sini, teman-teman. Ya, di sini mungkin bisa TP3 ataupun kalau mau yang maksimal itu bisa di 2,6. Karena jarang grafik itu bisa melebihi 2,6 ya kenaikannya. Biasanya udah koreksi langsung. Nah, sekarang kita lihat ya apakah kena TP atau tidak. Nah, ini dia udah mulai turun, terus dia mulai naik lagi ya, teman-teman. Oke, nah ini dia mulai naik lagi. Take profit 1 udah kena ya, teman-teman. Oke. Tuh. Anehnya dia kalau misalnya mengenai resisten di sini, itu dia akan memantul dulu nih, teman-teman, seperti ini. Kita lanjut lagi ya, kita lihat lebih cepat lagi. Nah, dia udah mulai turun lagi. Ya, ke bawah. Kita lihat. Nah, nanti siapa tahu di sini kita bisa lihat Fibonacci yang berikutnya lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, oke, dia udah mulai naik. Kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Nah, ini juga nih kalau teman-teman lihat di sini. Ini juga kelihatan ya, teman-teman, naik, turun. Ya. Dia mau naik lagi nih ke teman-teman. Nah, di sini kita bisa pakai Fibonacci retracement. Tarik dari atas ke bawah. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nah, dia ketika menyentuh area golden ratio Fibonacci di 0,5 sampai 0,6 dia naik. Memang kadang-kadang lebih seperti ini ya, bahkan bisa sampai ke area 0,7. Tapi biasanya nggak akan tembus sampai 0,7 kalau trennya itu masih naik ke atas ya, teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita coba lanjutin lagi. Ini naik gak tuh? Naik ya, teman-teman. Take profit 1-nya kena ya. Kalau misalnya kita pasang take profit 1-nya di sini, dia udah kena juga ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita contoh yang lainnya lagi nih. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat swing high dan swing low-nya, teman-teman tinggal amati aja ya, lalu langsung tandai. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini dia sudah terbentuk ya, teman-teman. Ini swing low-nya, ini swing high-nya. Kelihatan, teman-teman? Kalau teman-teman kelihatan nggak nih? Ini dia naik, terus dia turun, terus dia naik lagi. Ya, ini saya hapus dulu ya Fibonacci yang sebelumnya biar kita nggak pusing. Nah, kalau teman-teman lihat di sini,
pantulannya pas banget di antara 0,5 sampai 0,6. Walaupun nggak selalu seperti ini ya teman-teman, catatan nggak selalu seperti ini. Tapi kalau misalnya dia sampai ke area 0,5 sampai 0,6, kebanyakan dia memantul ke atas teman-teman, karena itu bisa dibilang area ajaib lah teman-teman, namanya juga golden ratio Fibonacci. Kita lihat lagi ke depannya apakah dia naik atau turun. Kalau misalnya dia malah turun nih teman-teman, prediksinya salah, itu biasanya terjadi pembalikan tren ya. Jadi trennya itu bukan tren naik. Jadi kan kalau sekarang itu analisa kita trennya sedang naik. Jadi kalau trennya sedang naik ya udah kita pakai Fibonacci koreksi ini aja ya. Nah, kita lihat lagi apakah dia naik atau turun. Nah, lihat naik lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini grafiknya naik lagi ya, dan di sini kita bisa mendapatkan profit yang lumayan nih ketika kita melakukan pembelian di sini ya teman-teman tuh. Jadi Fibonacci ini gampang banget digunakan, dan teman-teman juga udah nggak perlu takut lagi ketinggalan ya, karena teman-teman selalu ingat setiap ada kenaikan pasti ada koreksi. Jadi lebih baik kita menunggu koreksinya saja dibandingkan kita harus bertaruh ya. Wah, ini udah break nih, kita mendingan buy di sini aja gitu. Biasanya selalu ada koreksi dulu, mendingan kita tunggu sampai dia koreksi ke bawah dan kita beli di harga murah ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Fibonacci retracement, supaya teman-teman bisa tahu di manakah harga terbaik untuk entry pembelian ya. Sebenarnya indikator ini bisa dibalik juga, jadi kalau teman-teman mau nge-sell ataupun ketika harganya turun, teman-teman juga bisa menggunakannya dibalik aja ya, dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman butuh penjelasan lebih lengkap lagi, teman-teman jangan lupa subscribe dan juga like video ini, supaya nanti saya akan membuat video berikutnya yang menjelaskan gimana caranya memakai Fibonacci ketika harganya sedang turun. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!